Beberapa perlombaan juga SMK Gajah Dan Mada kita juga menjadi bisa pemenang ya Pak ya? Iya, pemenang dan membuat produk sendiri. Produk sendiri. Iya. Salah satunya apa itu Pak ya? Membuat produk untuk alat mendeteksi disinfektan, robot disinfektan, tapi tanpa cairan, memakai cairan ozon, memakai sinar ozon. Jadi materi bakterinya langsung meninggal, langsung mati kalau kena begitu. Cahaya ozon gitu. Kayak yang jalan-jalan robot kayak gitu ya Pak ya, seperti pernah saya tanpa melihat pakai itu. cairan. Kalau cairan kan merusak kulit kan itu. Kalau ini enggak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evi pada kesempatan kali ini ditemani oleh Bapak Haji Widjanarko. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang. Nah, beliau ini adalah koordinator bidang Korbit Kepala sekolah SMK SMA di pengurus cabang LP Ma'arif NU Banyuwangi. Sekaligus beliau adalah kepala SMK Gajah Mada Banyuwangi. Ngomongin SMK Gajah Mada nih Pak, ini adalah salah satu SMK yang terbesar lah di kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu SMK Gajah Mada. Betul. Sebenarnya SMK Gajah Mada ini tepatnya lokasinya di daerah mana ya Pak ya? Alhamdulillah di SMK Gajah Mada ini lokasinya di tengah-tengah kota dan dapat mudah dalam akses jalannya. Luasnya itu sekitar 8.500 dan masih ada lahan yang kosong 2.500 untuk kegiatan futsal, sepak bola, voli dan sebagainya. Berarti sangat luas sekali ya Pak ya. Berarti luas, untuk kedepannya untuk lebih pengembangan lagi masih ada lahan. Masih ada lagi dan itulah ya, di SMK Gajah Mada dan salah satu naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi langsung. Yayasannya LP Ma'arif NU Banyuwangi, tidak ada yayasan lagi. Dan semua aset yang ada di SMK Gajah Mada itu adalah berbentuk wakaf yang diserahkan kepada LP Ma'arif NU Banyuwangi. Berarti meskipun namanya tidak ada embel-embel Nahdlatul Ulama, tidak ada embel-embel Ma'arifnya, tapi dijamin ya Pak SMK di dalamnya Gajah Mada ini asli NU Tulen LP Ma'arif NU Banyuwangi. Nggih. SMK Gajah Mada, sekolah menengah kejuruan. Iya. Di SMK Gajah Mada ini sudah ada berapa kejuruan Pak? Di SMK Gajah Mada ini ada 7 kejuruan antara lain yaitu teknik audio video, TKR, TKJ, TBSM atau teknik sepeda motor, multimedia dan akuntansi, OTKP atau administrasi perkantoran. Itu ada 7. Ada 7 kejuruan. Awal mulanya itu 2 kejuruan. Hanya 2 kejuruan yaitu akhirnya berkembang sampai 7. Awal pertama adalah TKR sama AV saja yang ada gitu. Untuk yang terbaru ini kejuruan yang terbaru Pak? Yang terbaru otomisasi perkantoran atau OTKP. OTKP ya Pak ya. Jadi jurusan administrasi. Yang terakhir itu. Seperti yang saya sering lihat Pak, SMK Gajah Mada ini memiliki banyak segudang prestasi di kancah regional maupun nasional Pak. Mungkin bisa disebutkan beberapa prestasi yang pernah dicapai oleh SMK Gajah Mada. Dan alhamdulillah di sini prestasi SMK Gajah Mada ini
baik regional maupun nasional itu sering meraih ya, antara lain di sini adalah prestasinya pernah juara 2 tingkat nasional IARC atau robotika. Yang robotik itu sekitar tingkat tahun berapa itu Pak? Tahun 2018. Tahun 2018 iya. Ya Pak ya. Kemudian finalis hackathon, kemudian finalis hackathon juga tahun 2019, juga pernah IoT tingkat regional dan pernah Hack Day tahun 2000 ini pernah kita juara 2 dan 3. Alhamdulillah kita meningkatkan SMK Gadjah Mada ini dengan prestasi-prestasi, meskipun Gadjah Mada ini tidak terlalu seperti di sekolah lain sampai 1000 dan sebagainya, tapi kita meningkatkan kualitasnya. Tapi kan lumayan banyak Pak ya Pak. Berapa jumlah siswa sekarang? Kami sekitar 600 ya. 600 itu sudah banyak sekali loh Pak. Ya. 600 siswa. Alhamdulillah dari lingkungan naungan Ma'arif yang terbesar. Alhamdulillah di sini 600. Alhamdulillah SMK Gadjah Mada ya Pak ya. Lalu dengan kuantitas yang cukup besar siswa-siswanya dan kualitasnya seperti yang disebutkan Bapak tadi sudah mencapai perlombaan di kancah nasional, itu untuk rencana ke depan apa sih yang ingin dicapai SMK Gadjah Mada Pak? Rencana ke depan SMK Gadjah Mada ini mau mengajukan atau ikut dalam pusat unggulan, SMK pusat unggulan. Rencana ada rencana jangka menengah sampai rencana jangka panjang. Antara lain yaitu jangka tahun pertama, kedua kita mengembangkan kurikulum, tahun pertama 2-3 kita mengembangkan sarana dan prasarana, tahun kedua dan keempat kita mengembangkan kompetensinya guru dididik atau mengadakan workshop pada saat, sehingga kalau guru sudah pinter, siswanya nanti ilmunya akan diterapkan kepada siswanya. Dan yang terakhir kita harus punya link and match dengan industri, dengan Dudi. Jadi di dalam SMK itu ada namanya, menurut menteri yang sekarang dan vokasi sekarang adalah SMK vokasi. Ya, SMK hebat ya, SMK vokasi dan bisa berprestasi, bisa menyumbangkan Indonesia untuk maju. Itu cita-cita dari PSMK sekarang. SMK. Lalu Pak, untuk jejak-jejak lulusannya kan mereka sudah dilatih untuk bisa bersaing ketika masih sekolah. Nah, untuk jejak-jejak lulusan dari SMK Gadjah Mada ini lebih kemana ya Pak? Apakah masih bisa, kebanyakan masih langsung bekerja atau ada yang masih melanjutkan sama-sama ke jenjang kuliah? Jadi gitu, ada yang mandiri, ada yang wirausaha sendiri, kemudian ada yang bekerja yang sudah diterima di dunia industri, antara lain di Bismar Komputer, Indo Bismar Komputer, di Hino, itu murid-murid kita sudah jadi ahli bengkel sudah, di Hino Motor, kemudian di Ahas Honda, karena SMK kita ini adalah SMK yang punya kerjasama dengan Ahas Honda, sehingga siswa-siswa yang lulus langsung 100% diterima di Honda, dan ada yang di tempat-tempat yang lain itu. Lalu dari 600 siswa itu Pak, kan pasti kan banyak siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, latar keluarga yang berbeda-beda juga. Apakah ada peluang beasiswa untuk siswa-siswa di SMK Gadjah Mada? Dan syukur alhamdulillah siswa kita banyak dari bantuan PIP, berapa sekitar antara puluhan, kemudian dari sekolah sendiri
justru menggratiskan sekitar 82 siswa. Itu antara lain ada yang siswa miskin, siswa prestasi, siswa yang tidak mampu. Itu antara bantuannya mulai dari 1.500 atau 1.500.000, 900, 450 dan sampai 300. Itu bantuan kepada siswa, dan itu juga bantuan dari sekolah ada dan bantuan dari Yayasan Al-Banan. Yayasan Al-Banan ini adalah dari sedekahnya ibu-ibu, guru, jadi dan karyawan. Bisa dikatakan itu inisiasi dari para bapak ibu guru dari SMK Gajah Mada. Ada yayasan dan resmi Yayasan Al-Banan sudah bernotaris itu untuk membantu sebagian rezeki dari guru-guru untuk membantu siswa-siswa yang tidak mampu tadi. Yang tidak mampu. Alhamdulillah sudah distorkan dan ini ada datanya dan sudah kami SK-kan dan sudah kami salurkan kepada siswa yang tidak mampu. Nah, mungkin Bapak Ibu Ma'arif Profesi yang ada di rumah kalau mau sekolah di SMK Gajah Mada jangan takut, harganya juga terjangkau ya Pak. Alhamdulillah SMK Gajah Mada ini termurah. Ya, kenapa Pak termurah kok bisa dan mengatakan terprestasi di seluruh Banyuwangi. Kenapa kok bisa dikatakan termurah gitu Karena Pak? Tidak ada uang gedung, tidak ada uang peralatan, tidak ada uang UNAS dan uang-uang yang lainnya tidak ada. PHBI kemudian dan sebagainya tidak ada, hanya membantu bantuan dalam 1 bulan 150 aja. Sehingga luar biasa sekali. Alhamdulillah. Berarti untuk Ma'arif Lovers yang ada di rumah kalau mau sekolah di SMK Gajah Mada jangan takut karena benar-benar jamin murah ya Pak ya. Harga terjangkau. Bukan berarti kalau murah maksudnya terjangkau ya Pak, itu dan berprestasi juga. Tapi tetap bisa berprestasi. Terbukti dari beberapa perlombaan juga SMK Gajah Mada dan kita juga menjadi bisa pemenang ya Pak ya? Iya, pemenang dan membuat produk sendiri. Produk sendiri. Salah satunya apa itu Pak ya? Membuat produk untuk alat mendeteksi disinfektan, robot disinfektan tapi tanpa cairan. Memakai cairan ozon, memakai sinar ozon. Jadi materi bakterinya langsung meninggal, langsung mati kalau kena begitu. Cahaya ozon kita. Kayak yang jalan-jalan robot kayak gitu ya Pak ya, seperti pernah saya tanpa melihat pakai itu. Cairan. Kalau cairan kan merusak kulit kan itu. Kalau ini enggak. Iya. Alhamdulillah. Ngomongkan soal robotik tadi, itu berarti kan salah satu upaya SMK Gajah Mada untuk menyambut ini pembelajaran tatap muka ya Pak. Sekarang sudah mulai masuk sudah tatap 2 bulan ini sudah kita diizinkan oleh cabang dinas Banyuwangi mengadakan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah. Tiap hari tatap muka 100% peserta atau gimana? Hanya 30%. Ya, 30%. Berarti dibagi shift gitu atau bagaimana Pak? Shift ya. Jadi kelas 12 dulu yang isinya sekitar antara 15 ke bawah. Jadi satu kelas itu dibagi 2. Dibagi dua ya. Dibagi shift gitu ya Pak, untuk meminimalisir bertemunya banyak orang juga. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak seperti itu ya Pak ya. Iya, siap. Nah, lalu Pak, apa sih mungkin ada trik-trik khusus dari SMK Gajah Mada ini menjadi salah satu SMK yang berprestasi di Banyuwangi meskipun dalam segi pendanaan terkenal terjangkau gitu Pak? Oh iya, trik kami adalah menerima PPDB siswa yang biasa, tetapi kita godok, kita didik sehingga prestasi dia bisa mengembangkan prestasinya yang bisa diterima di dunia industri, baik di perusahaan maupun di lainnya. Itu yang tujuan kami untuk mengembangkan pendidikan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Berarti untuk
menghasilkan peserta didik yang berkualitas juga pastinya kan SDM dari para gurunya juga mendukung, harus mendukung ya Pak? Iya, mendukung ya. Jadi tahun kedua dan keempat itu kita mengadakan workshop atau mengadakan pelatihan terhadap guru-guru yang biasa nanti akan dikembangkan, dan yang guru-guru yang tidak bisa nanti akan dididik supaya bisa mengembangkan vokasi yang sekarang ini gitu. SMK Gajah Mada. Dari namanya aja kayak nggak ada ini ya Pak ya, kayak nggak ada nuansa NU-nya, tapi bener-bener tulen gitu. Saya aja mungkin baru tahu beberapa tahun ini. Wah, luar biasa ya Gajah Mada. Alhamdulillah luar biasa. Lokasinya di tengah-tengah kota, yang strategis tempatnya ya Pak ya. Dijangkau dari akses jalannya dan dekat dengan perkampungan. Dekat dengan perkampungan juga. Selain ini pembelajaran formal, pastinya biasanya di setiap sekolah ada yang namanya ekstrakurikuler Pak, untuk mengembangkan bakat-bakat siswa. Di SMK Gajah Mada mungkin ada ekstrakurikuler unggulannya Pak? Waduh, ini luar biasa SMK Gajah Mada ini. SMK Gajah Mada ini ada 17 ekstrakurikuler. Banyak sekali ya, 17. Mulai dari bulu tangkis, jujitsu, silat, voli, futsal, kemudian dayung dan sebagainya. Itu ada 17. Prestasi yang sangat menonjol itu adalah prestasi futsal dan prestasi jujitsu. Jujitsu pernah juara nasional siswanya dan juara nasional gurunya. Kemudian futsal pernah juara 1 di tingkat kabupaten, juara 2 atau juara 2 di tingkat Jawa Timur, di Karesidenan juara 1, dan pernah mengikuti futsal di tingkat nasional. Futsalnya ini cowok hanya khusus cowok aja. Cowok aja. Kalau cewek mau ikut gitu bisa Pak? Bisa insya Allah ada. Tapi ini nggak ada di Gajah Mada, tapi yang ada di SLT itu banyak cewek-ceweknya yang. Banyak cewek-ceweknya. Kita hanya mendidik di siswa yang cowok aja gitu. Oh, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Prestasi yang berada di SMK Gajah Mada sudah cukup. Nah itu tadi sekilas perbincangan kita dengan Bapak Haji Wijanarko. Peran beliau sangat luar biasa sekali, sehingga bisa menjadikan SMK Gajah Mada menjadi salah satu SMK berprestasi di Banyuwangi, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Jumlah pesertanya juga terbanyak ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun pesertanya banyak, peserta didiknya banyak, tapi semuanya pasti insya Allah dituntut untuk bisa berprestasi, untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Dan nanti akan menjadi sekolah unggulan atau pusat unggulan di SMK Gajah Mada. Amin. Harapannya ya Pak ya, semoga lekas menjadi sekolah unggulan kayak gitu. Nah itu tadi 15 menit kita, mungkin lebih ya Pak ya, karena lebih. Mungkin semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Evi bisa bertemu lagi. Oh ya, Ma'arif Lovers yang ada di rumah, saya ingat kembali bahwasanya program ini, program kita Ma'arif Online, khususnya di Bincang Ma'arif, ini adalah didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Jangan lupa dukung terus program kami di LP Ma'arif Bangkit Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Evi Yuniarsi bersama rekan saya yang bertugas dan juga Pak Haji Wijanarko pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.